karena dari pengalaman saya menjalankan bisnis kuliner 2013 sampai hari ini, problem utama itu ilmu, ya. Entah itu di tahap nol ketika kita baru mau mulai, entah itu tahap lagi ke skill, atau tahap yang sekaligus besar sekalian. Masalahnya pasti di ilmu, kita belum tahu. Hey, Rex, Halo, Pak. apa kabar? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan tidak mengganggu sore-sorenya Rex ini di Bandung, Jakarta nih. Di Bandung mau Budi? Iya ya. Kalau sore Kapan gini keluar? udah santai lah. Oh, tapi sampai malam pasti udah sibuk gitu pasti ya. Biasa kerjaannya zaman sekarang bikin konten, Pak Budi. Iya. Malam ada live malam nanti. Nanti malam ada, cuman Sarita yang live, bukan saya. Gitu. Oke. Luar biasa. Nih teman-teman ini sudah mulai banyak yang masuk ini ya, acara rutinnya kita sekarang ini ya, kenalan lah sama-sama para panel expert dari Business ID. Iya, keren. Di Bandung udah rame normal kayaknya ya, Rex ya. Kalau sekarang sih udah apa namanya adaptasi kebiasaan baru ya, istilahnya. Jadi ya bisa dibilang udah new normal lah, udah jalanin kehidupan normal lah seperti biasa sih. Udah rame sih Pak Budi, kalau kebetulan kan kantor saya di Jalan Sabang tuh, jadi itu penuh banget itu. Kebetulan ada pasar gitu-gitu, penuh banget itu tadi pagi saya ke sana gitu. Serem juga sih jadinya, kalau kita sih masih protokol ya kalau kantor gitu. Jadi sebagian tim kayak di rombongan Eat Project itu masih di work from home, jadi mereka belum masuk gitu, dibagi-bagi jadi nggak masuk. Oke, gitu. Betul. Tapi udah ramai sih lihat sekarang gitu. Kalau sekarang beda nggak antara hari biasa dengan hari Sabtu Minggu? Kan di Bandung udah terkenal lah, pokoknya kalau ada Sabtu Minggu udah malas banget gue ke Bandung. Gitu. Kalau kemarin ya, saya kebetulan kan Yusak datang tuh. Nah, jadi kita ngobrol tuh. Saya bilang, kita di daerah Simpulin atas aja deh, masih sepi nih kayaknya gitu kan. Biasanya memang daerah penuh ya, turis ya itu ya, apa namanya, Jakarta. Pas sampai sana penuh. Gila. Waduh, kita bilang, wah gawat nih. Saya mau ke Bandung nih, tanggal 2 rencana. Jadi lihat aja sih ya asal jaga-jaga aja sih. Saya cuma seremnya orang merasa new normal ini ya udah jalanin hidup kayak biasa aja. Nah ini yang agak serem sih sebenarnya. Jadi new normal ini ada aturan-aturan baru yang memang harus strict ya kita ikutin sih sebenarnya, karena belum berkurang gitu yang terkena gitu makin terus gitu. betul. Iya, oke. Ini teman-teman sudah mulai banyak yang masuk, jadi ya kita mulai aja ya Rex ya, kita kenalan dulu. Ya terima kasih teman-teman seluruh business partners di seluruh Indonesia. Nah ini acara rutin yang baru sebetulnya dari Business ID, karena kita sudah mulai ingin perkenalkan para panel expert dari seluruh Indonesia, dan siapa-siapa aja sih. Nah, yang minggu lalu kebanyakan teman-teman yang datangnya dari kaum profesional nih, kebetulan aja sih. Ada Pak Roy Suraji, ada Pak Dodi Nuzani, Pak Edi Kemenadi, siapa lagi itu Pak Baskoro Hadi ya. Nah, minggu ini kebanyakan yang datangnya dari para kaum entrepreneur nih. Jadi makanya kemarin kita mulai dari Chandra ya, Chandra Liang ya, foundernya Spresielo Rasa Lokal. Nah, hari ini dengan Rex ya, siapa lagi Rex yang nggak kenal Rex ya. Founder Abnormal dan foundernya Foodies ya, yang luar biasa ini. Jadi kita hanya 2 bagian aja, kita ngobrol-ngobrol Rex. Kita kan teman-teman ini, saya mungkin yakin juga waktu di live yang lain banyak juga sudah dapat info ya tentang Rex.
Tapi saya juga pengen lah teman-teman yang ngikutin bisnis ID juga lebih paham Rex itu siapa sih secara personal gitu ya. Kalau soal kiprahnya jadi entrepreneur sih banyak orang, tapi secara personal itu siapa itu Rex itu? Kira-kira boleh nggak share sedikit Rex? Itu dulu kita share dulu sedikit. Ya, terima kasih Pak Budi. Kalau bicara secara personal ya, maksudnya saya tuh orang yang mungkin sukanya dari dulu ya Pak Budi, sharing sama ngajar ya sebenarnya. Dari dulu kayaknya memang passionnya di situ. Jadi dulu saya masih kuliah itu Pak Budi, jadi saya tuh suka nulis pas kuliah. Saya jurusannya studi pembangunan dulu di Parahyangan, jadi bukan marketing ekonomi juga. Dong. Ekonomi. Sembari saya nggak tahu belajar apa itu dulu, mikro, makro gitu. Iya. Sekarang ya, itu bagian bisnis landscape tuh. Betul, gitu. betul. Jadi dulu emang suka saya nulis, dan setiap saya nulis itu dulu, saya suka print Pak Budi. Jadi print, terus saya sebar-sebar itu di kampus, masukin ke ruangan dosen gitu. Pokoknya, gitu ya? Oh iya, nekat aja. Pokoknya, saya cuma pengen tulisan saya dibaca orang. Kalau dulu kan nggak ada sosial media ya, jadi kita fotokopi terus sebarin gitu ya. Dari situ buat blog, mulai kemudian ada blog creationbrand.blogspot.com, kemudian itu lama tuh saya nulis sampai tahun kemarin masih rutin nulis di blog itu, sampai akhirnya lebih banyak sekarang ngisi kontennya di Foodies seperti itu. Jadi memang itu secara passion banyak untuk sharing dan ngajar ya. Cuman memang kebetulan ya saya juga founder dari Abnormal dan Bujangan di 2013. Waktu itu kita bentuk Pak Budi setelah 8-9 tahun kita di bisnis konsultan brand dan marketing. Jadi tapi sebelum konsultan itu kan aslinya dari mana sih Rex? Bandung ya? Saya dari Palembang Pak, aslinya. Aslinya Palembang, makanya setahunya saya kan di Sumatera gitu ya. Nah, sampai kuliah ke Bandung itu ceritanya gimana ya waktu itu ya? Kalau dulu sih saya kan tinggalnya itu di bareng ayah saya di Bukit Asam Pak Budi, di Tanjung Enim. Ya, anak tambang nih. Iya, kebetulan emang keluarga saya banyak di tambang, jadi ada yang di Freeport, ada yang di Bukit Asam. Nah, cuman waktu itu memang saya sih merasa ya, maksudnya saya nggak merasa cocok untuk bekerja. Waktu itu saya berpikirnya gitu, pengennya jadi pengusaha, itu udah sejak SMA sebenarnya gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan setelah SMA saya harus begini dari sini, jangan lagi di Palembang atau di Palembang kan kalau kuliah di Palembang. Nah, saya milih ke Bandung gitu saat itu untuk mencoba dunia baru lah waktu itu. Nah, kebetulan masuknya ke Parahyangan. Nah, cocok lingkungan karena memang banyak anak Parahyangan, kebetulan teman-teman saya itu hobinya ngobrolin bisnis dulu gitu, karena mungkin belakangnya kebanyakan Chinese ya kalau di Parahyangan, dan saya mainnya sama kebanyakan mereka ya. Betul. Nah, jadi obrolan tentang bisnis, akhirnya di kuliah itu kebanyakan saya juga ngerjain bisnis, jadinya bikin divisi bisnis. Itu kalau kaos-kaos ekonomi, terus jaket ekonomi itu, wah itu kerjaan kita semua dulu itu. Belum awalnya tuh nggak ada itu, kita yang buat gitu. Terus bikin proyek-proyek gitu ya? Ya, mencari proyek dari jaket, dari kaos, printing dan macam-macam gitu. Terus bikin event-event seperti itu. Nah, jadi ya memang sejak awal sudah sebelum dan masuk kuliah, kepengen saya sih memang jadi pebisnis. Makanya ketika sudah dekat-dekat semester akhir, ya yang saya lakukan adalah mulai berbisnis sebetulnya. Jadi udah nggak lagi kepikiran pengen kerja saat itu. Walaupun sempat probation kerja karena pengen ngerasain nih 3 bulan gitu, nyambil. Oh gitu ya. Tapi tamat nggak Rex? Tamat. Saya cuma lama skripsinya aja Pak Budi, waktu itu sekitar 5,5 tahun lah tamat. Dulu saya cuma punya prinsip simpel, kalau saya nggak terlalu suka kuliah waktu itu, sering agak bandel. Cuman saya
simpel. Kalau saya nggak suka, saya harus beres cepat mata kuliahnya, jangan ngulang-ngulang lagi, gitu. Itu prinsip yang bagus tuh. Tinggalkan yang kita benci secepatnya gitu. Jadi saya lamanya cuma di skripsi waktu itu 2,5 tahun itu skripsi dikejar-kejar dosen karena saya mulai proyek-proyek dan lain-lain. Kepikiran sama main juga sih. Waktu itu udah kepikiran, biarin aja deh tinggal skripsi doang, nggak kepake juga nih jasa. Cuman habis itu ayah saya bilang, nih kamu jangan bikin malu nih, Papa. Wah ya udah deh gue beresin. Jangan bikin malu orang tua lah ya. Kalau misalnya keluarga ya, maaf aku agak ke belakang sedikit. Punya adik kakak nggak, Rex? Saya punya adik 3, Pak Budi. Yang kedua itu di KPC, dia di Kalimantan, sekarang kerja. Orang tambang juga, karena memang... Wah, keluarganya keluarga tambang ini kayaknya. Gitu. Nah, baru yang ketiga ini dia usaha sendiri di Bandung. Dan yang keempat juga jadi pengusaha juga di creative agency, seperti itu. Jadi yang ujung-ujung sudah ikut kakaknya nih, usaha gitu. Yang lihatnya. Kuliahnya tambang, kerjanya juga ke tambang. Ya, gerbong baru yang membawa dia banyak jadi pengusaha akhirnya ya di belakangnya ya. Benar. Kalau misalnya kan habis tamat ya, kalau yang pertama sekali yang betul-betul usaha gitu ya. Kalau misalnya di mahasiswa, oke lah mulai sedikit belajar, mungkin proyek-proyek. Tapi yang betul-betul awal-awal yang bisnis itu di mana, Rex? Waktu sebenarnya bisnis utama kita yang saya lanjutkan sebenarnya saya udah mulai dari kuliah, Pak Budi. Jadi agensi. Oh gitu. Waktu itu di kuliah itu saya bentuk dua. Jadi ada bentuk konsultan marketing, kemudian ada bentuk juga advertising agency. Pengennya konsultan marketing sebetulnya, tapi saat itu nggak dapat klien, ya wajar lah ya, nggak ada pengalaman, tiba-tiba jadi konsultan marketing, cuma modal buku sama baca-baca jurnal gitu-gitu. Nah, jadi kita pikir nggak ada duitnya ini konsultan marketing, nggak ada yang mau hire kita juga kan. Nah, akhirnya kita masuklah ke advertising agency dulu saat itu. Jadi mulai desain, mulai percetakan, hampir semua hotel di Bandung itu klien saya dulu tuh, gitu percetakan desain. Gitu. Jadi mulai expand-nya agak besar, mulai ada apa namanya national wide gitu. Nah itu mulai tuh advertising agency. Baru setelah sekitar 3-4 tahun baru mulai ada klien yang serius di marketingnya, gitu beberapa klien. Sambil jalan kita ngebangun apa istilahnya mengasah dulu kemampuan ya, karena ternyata ketika istilahnya kita belum membuktikan apa-apa ya wajar sih nggak ada yang mau hire juga, ini tuh siapa gitu kan, ngomong teori doang seperti itu. Nah, itu yang akhirnya itu nggak jalan, kita advertising jalan. Kalau advertising kan lebih ke selera ya Pak Budi, waktu itu kita desain, kreatif konsep. Nah kalau itu kan lebih mudah lah konteksnya, mungkin orang juga sudah ada briefnya, jadi lebih ke eksekusinya aja yang dikerjakan. Jadi memang itulah yang kita seriusin sampai 2013 sebetulnya. Jadi kita pegang klien itu banyak juga, waktu itu udah bisnis keluarga di Bandung, ada bidangnya tekstil, ada bidangnya finance, ya jadi berbagai macam industri. Jadi yang finance itu bahkan kita pegang dari tahun pertama ya 1 cabang sampai 20 cabang, dan sampai hari ini sebenarnya udah market leadernya itu di bidang apa namanya, di bidang apa sebenarnya ya. Jadi derivatif gitu. Saya nggak usah sebut. Cek aja ya, not transaksinya terbesar. Nah itu dulu 2013 itu klien gitu. Jadi kita meng-create banyak hal gitu. Ada juga perusahaan apa namanya kayak kulit sintetis ya, yang ekspor dan juga lokal. Nah, itu kita juga bangun brandingnya untuk kemudian dikenal di lokal, kemudian ngebangun apa namanya image-nya, karena biasanya kalau ini kan B2B merekanya, jadi B2B itu
manufaktur, kemudian dia muncul ke apa namanya supplier-supplier atau distributor-distributor. Nah, saat itu usulin kalau begini konsumen itu akan memilih pilihan yang direkomendasikan oleh distributor ataupun oleh agen yang jualan. Orang kan akan nanya nih kalau mau beli kulit mana ya yang bagus ya. Karena memang awareness terhadap brandnya kan nggak ada. Nah, makanya waktu itu kita ngebangun campaign untuk end customer, walaupun end customer nggak bisa langsung beli produknya, tapi akhirnya barang itu dicari sama customer. Cukup banyak sih pengalaman kita, mulai dari apa namanya retail juga ada, kemudian aksesoris gitu. Jadi bisa dibilang berbagai industri waktu itu kliennya gitu. Tapi gitu. yang saya nggak banyak yang lihat orang-orang yang, apalagi kalau Rex kan waktu itu masuk ekonomi, habis itu ekonomi pembangunan lagi, itu kan makro ya, biasanya itu pengen jadi menteri atau PNS itu atau jadi dosen itu gitu. Tapi apa memang sudah punya plan nggak, niat, atau wah kalau saya mau bisnis itu saya mau mulai di kreatif atau agency atau marketing gitu? Waktu itu sebenarnya ada satu buku yang menginspirasi saya, Pak Budi. Jadi waktu itu kebetulan teman saya tuh lagi bawa buku Robert T. Kiyosaki gitu, Rich Dad Poor Dad. Ya, betul. Buku itu. Jadi pas saya lihat, saya minjem dong. Saya bilang apa namanya, pengen baca. Nah dari situ saya ngelihat, wah ini menarik, ini bikin bisnis sendiri, belajar marketing dan lain-lain. Di kepala saya waktu itu belajarnya harus marketing nih, berarti branding, marketing gitu, jualan gitu kan, karena mau sukses itu contoh-contohnya kan jualan, marketing gitu kebanyakan ya, nggak apa namanya, nggak analisa ekonomi gitu-gitu, lebih praktis lah gitu. Jadi ambil kuliah waktu itu, jadi saya banyak ikut kelas manajemen jadinya, karena kalau di Unpar tuh waktu itu agak lebih nggak terlalu dicek lah, masuk kelas asal porsinya kosong ya. Jadi saya suka masuk kelas marketing waktu itu untuk belajar gitu. Oh kayak gini marketing itu. Kemudian saya beli majalah marketing, dulu sudah keluar tuh zaman-zaman awal banget majalah marketing. Ya baca-baca juga, juga baca-baca. Sampai saya ikut MLM juga waktu itu, MW gitu. Biar saya punya tahu nih jualan kayak gimana sih. Dan itu saya nggak baca untuk jualan direct selling. tapi ya yang namanya apa namanya MLM itu mungkin hampir semua orang pernah ya masuk situ ya. kan baca majalah dulu, wih ini bisa apa namanya dapat mobil, naik cruiser, wah ini saya harus kayak begini nih, dulu prinsipnya begitu. Jadi begitu ada yang membuka presentasi, ikut saya, wah ini bagus nih, saya ikut aja gitu. Jadi, waktu itu saya mikir gak apa-apa lah, ikut aja, paling juga minimal saya bisa belajar something lah, kenal-kenal dengan orang gitu ya. Nah saya bidangnya sukanya di marketing sebenarnya waktu itu gitu. Nah, jadi saya ikut dulu aja gitu. Nah, memang nggak cocok saya. Jadi namanya sulit banget ngomong meyakinkan orang gitu. Nah, jadi waktu awal di agency atau marketing itu bersama-sama teman atau siapa ya? Saya waktu pertama kali ngebentuk sudah bareng dengan Danis dan Sarita, Pak Budi. Gitu. Dan jadi udah lama banget ya? Udah lama kita praktis dulu. Stefani itu paling muda kan, dia yang anak magang yang kita hire dia dulu. Gitu, anak magang. Dan itu gaji termahal yang kita berikan, karena kita gaji kita 50.000, 100.000 waktu itu di agensi itu. Nah dia itu kita gaji 400.000 sendirian gitu. Karena dia skillnya itu tadi, skillnya desain gitu kan, anak arsitek ya, anak arsitek. Tapi kebetulan anak arsitek yang pintar tapi agak-agak kere lah maksudnya gitu. Nah jadi mau 100.000 gitu untuk nyanyi gitu. Nah itu kita udah lama jadi bareng memang berbisnis
awal banget gitu. Jadi dari nol banget sih, benar-benar dari nol memulai semuanya baru gitu. Jadi berempat ya dianggap sebagai pemulanya berteman, nah sampai Ya, akhirnya seperti yang sekarang ini gitu. ya, betul. Nah kalau yang dulu kan seingat saya itu kalau nggak salah kalau yang namanya bisnis yang di luar dari marketing dan agency yang ini itu nasi goreng mafia itu atau ada yang lain sebelum itu, Rex? Sebenarnya kita beberapa kali sih kalau coba-coba bisnis waktu dia. Jadi yang Oke, yang lama mana itu? Yang belum saya dengar yang mana itu? So, kan ini cerita yang bagus-bagus sih banyak orang udah dengar gitu. Saya mau cerita yang kurang-kurang bagusnya yang mana ini? Jadi sepanjang perjalanan misalnya kita berempat itu dulu bikin warteg Pak Budi, warung apa namanya ya warung kecil lah, apa ya Ya, nasi rames gitu. Nah itu kita bikin tuh dulu modal sekitar 25 juta dekat kampus gitu kita ya. bikin. Wah ini kita kan konsultan waktu itu. Wah konsultan masa nggak sukses jadi konsultan. Iya, 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 betul. Jadi nyambi aja tapi bukan kita jadikan fokus ataupun core kita ya. Jadi istilahnya kita pengennya ini autopilot sendiri aja jalan gitu. Nah Ya, ternyata memang setiap hari itu habis makanannya gitu. Wah, kantin itu oke. kosong terus makanannya. Tapi masalahnya setiap hari giliran belanja nombok terus. Gitu. Ini Kayaknya kenapa laku nih? ya. Waktunya luar biasa, tapi begitu belanja, Mas ini kurang uangnya loh. Bu, kok nombok gitu? Ya, iya ini apa segini memang adanya di kas register, bukan pakai kas register juga nyatet ya. Nah Ya. itu akhirnya alhamdulillah ya 3 bulan tutup, gitu nggak dilanjut. Habis itu kita coba lagi bikin waktu itu apa namanya Jenderal Cendol dan Raja Duren. Saya lupa Jenderal Cendol dan Kopral Duren gitu, model-model Oke. kayak Andol, Raja Cendol yang sekarang gitu. Sama, Ya. tidak fokus, kita kan kerja di agensi waktu itu ya, sudah bisnis, Ya. kita Ya. serahin orang untuk jalan, ya alhamdulillah 3 outlet bikin, tutup juga semua akhirnya gitu. Jadi akhirnya itu 2 tuh udah fail. Kemudian kita juga Ya. sempat bikin apa namanya digital agency sebetulnya waktu itu. Ada teman Oke. kita bikin digital agency, masuk ke bikin website, bikin aplikasi gitu-gitu, tapi fail juga karena kitanya tidak punya core di situ, sementara yang diajak juga tipikalnya terlalu jenius, jadi nggak bisa kerja gitu. Nah, jadi Eksentrik ya, eksentrik. pusing kitanya gitu, harus bikin ini, bikin padahal dulu dipikir-pikir kliennya sudah ada, udah lumayan gitu. Akhirnya itu juga tutup juga. Jadi memang yang berjalan cukup smooth sih ya apa namanya marketing dan branding agency kita sebetulnya karena memang saya dan teman-teman lainnya fokus di situ untuk menjalankan seperti itu sampai akhirnya itu 2013 saya ngobrol sama yang lain, ini gimana nih kita mau ngelanjutin terus sebagai apa namanya marketing apa konsultan brand agency ini atau kita mau cari revenue baru yang mungkin punya eksponensialnya lah. Waktu itu Ya. kita merasa bahwa ini sulit sekali untuk dieksponensial karena semua klien tuh maunya kalau nggak sama saya, kalau ketemunya sama Danis, kalau ketemunya Ya. Step sama Step, jadi nggak mau di rotate tim bawah kita gitu. Jadi Scale up-nya susah ya berarti ya. terus scale up-nya susah dan wah ini tiap hari meeting jadinya gitu. Padahal kliennya maksudnya cuma 3 atau 4 gitu. Nah jadi Ya. di situ saya mikir wah ini kalau kita mau ngejar spesifik number ke depannya di umur-umur 45 atau 50 ini kayaknya agak sulit deh saya bilang ya. Ya. Gimana kalau kita cari satu bisnis yang punya skill dan eksponensial faktornya lebih baik gitu. Nah, akhirnya 2013 tuh kepikir gimana kalau kuliner karena kita suka kuliner. Gitu kita tuh Oke, punya jadi dasarnya sudah ada ya. betul. Dulu kita bikin blog, Pak. Jadi di
Step itu suka bikin blog namanya dulu cerita perut dulu. Nah itu kita ngisi terus tuh ngisi. Tapi Iya, memang saya ingat cerita ya, perut itu ya. gitu, iya. Akhirnya kita jadiin apa namanya food court waktu itu, tutup juga food courtnya, rugi 1,5 M gitu. Nah itu akhirnya yang kita putuskan, akhirnya oke deh, kita punya basic marketing, kita lihat marketnya kuliner ini besar, kenapa nggak kita gunakan ilmu kita untuk coba membangun brand kita sendiri. Terus kita berpikir begitu. Nah akhirnya kita pivot, karena saya tahu kalau kita sambil-sambil kita pasti gagal lagi nih. Saya bilang udah kita pivot aja. Nah, akhir 2013 akhir itu kita pivot. Jadi ada 33 orang di agensi itu pindahin semua ke kuliner. Ada nggak ada kerjaan, pindahin semua dulu aja. Gitu. Oke. Mulai masuk ngurusin brand nasi goreng mafia. Jadi ada yang jadi sosmed, ada yang jadi HRD, ada yang disuruh jadi kasir, semua dipindahin sama kita. Gitu. Ya yang mau resign ya silakan, mungkin bukan dunianya, kan memang sukanya digital. Nah, karena kita pivot ya 2013 ya mulailah kita petualangan kuliner. Sebetulnya kayak gitu. Tapi kalau memilih nasi goreng itu sebagai kategori di awal itu ada prosesnya nggak? Apakah itu karena hanya memang hobi saja lalu lihat mungkin ini yang paling mudah atau bagaimana caranya? Oke, saya pilih kategori ini nih. Kalau dulu sih saya kan basicnya memang konsultan marketing. Jadi kita pasti akan melakukan analisa 4C. Itu dulu kalau saya pakainya 4C dulu ya. Nah, kalau sekarang kan macam-macam nih, bisa pakai SBM modul juga seperti itu. Poinnya waktu itu saya nganalisa pasti. Cuman data-data yang ada tuh ya sebenarnya bisa diabaikan lah karena ini jualan nasi goreng sudah tervalidasi pasti marketnya gitu. Jadi waktu itu cuma punya prinsip simpel, kita masuk aja dulu ke bisnis yang sudah tervalidasi bisnisnya. Artinya orang udah pasti makan nasi, orang pasti udah makan ayam, orang pasti udah makan Indomie. Nggak usah lagi kita pusing dengan memvalidasi produknya, saya bilang. Nah, jadi arena pertarungannya kita arahin ke marketing, gitu. Arena pertarungannya. Mulai dari diferensiasi, segmentasi, positioning, produk varian. Nah, kita arahin ke situ. Arah pertarungannya jadi lebih gampang buat kita mengelola itu. Kita basicnya marketing. Jadi kalau waktu kan let's say memang paling gampang kan seperti itu ya. Dari secara proses kan sudah tahu lah, ayam goreng itu sudah pasti yang termasuk yang besar misalnya ya. Produk ayam, mie, nasi, dan segala macam. Nah, karena Rex juga punya memang pengalaman, mungkin garap marketing dan brand itu mungkin lebih mudah ya memprosesnya untuk. Nah, banyak teman-teman yang kadang-kadang kan gini, dari awal, dari nol. Kenapa? Nah, nasi goreng awam orang juga masuk pasarnya Kenapa namanya misalnya nasi goreng mafia? Nah, jadi kalau itu memang balik lagi sebenarnya karena kita sudah mulai fokusnya untuk bermain di sisi marketing ya. Waktu itu kita mulai melakukan riset, misalnya contoh Pak Budi, misalnya kita kan mau jualan nasi goreng. Saya mau buka di Pati Ukur waktu itu. Kenapa buka di Pati Ukur? Karena pertimbangan market pasti. Karena ada anak Unpad, wah semuanya pokoknya numplak di situ. Jadi secara market, istilahnya market size-nya udah gede lah di situ buat nasi goreng ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita proses, kemudian kita pelajari di daerah-daerah tersebut gitu. Nasi goreng apa aja yang dijual, kemudian produknya apa aja, variannya apa aja, harganya berapa, kelebihannya apa. Nah, kita mulai riset tuh ke customer-nya. Kenapa lu beli nasi goreng di sini? Kenapa ini enak, kenapa yang ini. Nah, jadi kita dapat istilahnya mendapatkan data, fakta, dan informasi ya di dalam itu. Kita mulai nyusun. Makanya waktu itu kepikiran kita lihat nih semua nasi goreng ini kayaknya mengadopsinya lebih ke emang-emang, kemudian juga tempat yang sudah lama ada. Artinya saya nggak mau bertarung lawan yang enaknya istilahnya gitu, karena rasa itu kan orang sudah dilatih sejak lama
Ya, kalau saya lawan rasanya itu, pasti saya kemungkinan besar akan kalah. Karena bermainnya persepsi jadinya kalau buat saya. Kalau dari kecil saya makan nasi goreng di situ, kemungkinan besar itu nasi goreng paling enak, kemungkinan besar. Gitu. Yang lain itu untuk cicip-cicip. Jadi dari data tuh kelihatan tuh, oke. Kedua, namanya juga ya nasi goreng apa namanya bejo, nasi goreng nama-nama yang memang nama orang ya. Nama orang lah gitu ya, bukan yang keren. Sementara ini kan lingkungan kita mahasiswa, ya. Nah, kita create sesuatu yang akan menimbulkan hype di kalangan mahasiswa. Dan juga saat itu kita pikir ini saatnya banyak yang belum saat itu bermain di sosial media, Pak Budi. Jadi brand-brand itu jarang lah pakai Twitter dulu. Nah, kita gunakan Twitter akhirnya untuk mulai ngebangun komunikasi. Jadi kita muncul dengan sebuah konsep nasi goreng yang memang out of the crowd saat itu. Kita kasih nama mafia itu juga pemikirannya sebenarnya makanan favorit Indonesia, mafia itu sebenarnya gitu. Tapi kan jadi memang jadi memang ada twistnya ya. Ada twistnya. Makanya kita bikin mafia. Kemudian kita bikin nama-nama menunya gangster, kemudian triad, preman, gitu-gitu. Nah, di poin ini saya tahu nih, bisnis kuliner itu kuncinya adalah tetap makanannya harus enak. Ya, nggak mungkin makanannya nggak enak gitu. Nah, kebetulan saat itu saya kan sudah ada beberapa teman lagi yang join selain berempat. Ada Budi, kemudian ada Angga, kemudian ada kakak juga. Nah, kebetulan kalau teman saya Budi, dia meng-create, dia cukup jago meng-create resepnya, walaupun bukan orang masakan juga gitu. Nah, saya waktu itu minta tolong create 5-6 resep yang memang olahan rempah. Karena satu hari kita punya cita-cita menjajah luar negeri dengan rempah. Kalau dulu kita dijajah dengan rempah, satu hari kita harus menjajah luar negeri dengan rempah. Nah, itu konsepnya dulu. Untuk bawa nasi goreng mafia ini gitu. Nah, jadi muncullah kita dengan rempah. Kita toppingnya cuma telur sama kerupuk. Biasanya orang-orang toppingnya yang beda-beda kan. Nasi gorengnya itu aja. Nah, kita balik. Kita bermain dengan varian nasi goreng, bisa rasa keluak, bisa rasa kencur, bisa rasa apa namanya ebi dan lain-lain. Nah, toppingnya simple telur karena konsepnya kita pengen orang itu menikmati nasi goreng, bukan menikmati topping. Ya, nasi goreng nasi goreng kalau udah ditaruh kulit ya jadi enak nasi gorengnya. Nah, itu bukan nikmatin nasi goreng, itu makan nasi pakai kulit namanya gitu. Wah, itu saya pikir. Betul. Kayak gitu kurang lebih Pak Budi. Tapi memang ngasal walaupun jualannya nasi goreng secara bisnis konsep itu benar-benar dipikirkan sampai pengembangannya pun kita planning sebenarnya. Oh, ini nanti setelah 3 bulan kita harus bangun 3 cabang lagi nih, plus tempat bikin bumbu. Kenapa harus 3 cabang lagi? Waktu itu saya mikir gini, kalau kita mau berkembang dengan sistem franchise cepat nih, kita butuh 3 dulu. Begitu 3, brandnya bisa dibangun, awareness-nya kuat waktu itu. Begitu awareness kuat, nah, nanti akan banyak nih yang datang pasti mau ambil-ambil franchise. Dulu mikirnya begitu, tapi tetap ilmunya masih kurang karena belum pengalaman. Ternyata kuliner. Nah, habis mafia apa urutannya waktu membangun yang lain-lain itu sebelum bakso bujangan dan juga abnormalnya? Jadi setelah mafia kita muncul abnormal 2014. Oh, jadi abnormal duluan ya, bukan bujangan ya? Abnormal duluan. Nah, abnormal itu muncul sebenarnya dari konsep marketing juga Pak Budi. Jadi waktu itu saya terinspirasi satu buku, ya, nama bukunya tuh 22 Immutable Laws of Branding. Itu dari O'Rice. Buku itu. Nah, di nomor 1 atau nomor 2 dia itu membahas kalau lo mau cepat berkembang dan menjadi pemimpin pasar, masuklah ke new kategori. Gitu. Jadi kategori baru yang memang belum ada di pasar saat itu gitu. Nah, saya waktu itu terinspirasi itu, kemudian saya datang ke satu tempat Indomie, rame banget di Bandung, namanya Matahari waktu itu. Memang itu legend dan terkenal banget deh kalau Matahari. Rasanya kalau orang yang tinggal Bandung nggak mungkin nggak tahu ini ya.
dari apa namanya sejak 97-an mungkin ya, waktu saya mulai kuliah sudah ada tuh. Nah, saya melihat oh ini warkop, tapi masih banyak kebutuhan konsumen yang tidak dipenuhi saat itu. Jadi ada latent demand yang menurut saya saat itu latent demand itu apa namanya tidak bisa dipenuhi oleh tempat ini. Latent demand itu apa? The rise of millennial saat itu. Milenial itu butuh colokan, butuh internet, butuh tempat yang agak keren buat nongkrong. Gitu. Colokan ini yang gue nggak tahan ya. Pokoknya hidupnya nggak ada, hidupnya tanpa colokan itu rasanya nggak hidup gitu ya. Sama internet ya kali. Nah, jadi waktu itu kita berpikir, kenapa nggak kita naikkan warkop model begini, kita angkat naik, upgrade, tapi kita nggak naik setinggi ke misalnya resto-resto model-model Starbucks juga, karena price point-nya terlalu tinggi. Gitu. Jadi sehingga kita bisa masuk di kalangan market yang jauh lebih besar, yaitu anak-anak SMA dan mahasiswa. Pemikirannya waktu itu begitu. Makanya akhirnya kita create lah abnormal dengan konsep yang seperti itu Pak Budi. Banyak colokan, ada mainan, kemudian Indomie-nya kita macam-macam, ada apa namanya, saus telur asin, ada sambal mata. Ini 2014 nggak ada Indomie model begini-begini Pak Budi. Saya boleh bilang deh, yakin saya nggak ada. Bahwa ini memang di-create oleh abnormal waktu itu hype-nya, sehingga tiba tren warung kekinian gitu sejak itu. Di mana warung kekinian ini ya itu tadi sebenarnya harganya masih affordable, dia jualannya juga ada Indomie dan lain-lain, tapi di-upgrade naik seperti itu. Nah, jadi kita dapat nih new kategori, kita masuk, kita bombardir langsung dengan apa namanya strategi. Waktu itu strateginya dua saya. Pertama, perkuat Twitter dan mulai masuk ada Instagram. Yang kedua, cepat-cepat bangun cabang kedua. Karena saya tahu nih cabang pertama saya kurang posisinya kurang strategis waktu itu. Gitu. Nah, jadi kita membuat cabang kedua yang di Ciamplas. Nah, tepat nih meledak. Gitu. Nah, berikutnya strateginya diatur lagi, harus bikin ini. Jadi sebenarnya memang bisnis apapun kalau saya perhatikan, mau itu mulainya dari kelihatan paling receh ya, nasi goreng dan Indomie, itu bisa dibangun besar sebetulnya kalau kita punya konsep ya bisnis yang tepat sih sebetulnya dan strategi yang tepat gitu. Ya, itu bagus sekali. Artinya kalau saya lihat teman-teman mungkin yang sudah hadir di sini pun juga sebetulnya belajar ya. Artinya kita sebetulnya tidak juga harus orang yang betul-betul kreatif ya. Dalam arti harus bisa membuat sesuatu yang betul-betul baru. Malahan konsepnya Rex dan kawan-kawan kan mencari sebetulnya ya udahlah, gue nggak usah validasi pasarnya, sudah ada di situ ya. Cuman gue harus kuat nih bagaimana caranya saya membedakan dengan crowd-nya itu. Malahan kalau saya lihat itu kan berarti kan kategori yang awalnya itu mungkin yang kategori lama, kemudian nantinya kan dipretelin tuh kalau saya lihat caranya Rex. Dipretelin satu-satu di mana yang bedanya, kemudian di-create sesuatu yang berbeda dari situ. Sehingga bisa-bisa jangan-jangan kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda, menjadi sebuah kategori yang baru. Dan kebetulan kita yang membuatnya gitu. Ya. Nah, kalau sudah begitu sudah susah melawannya terus terang aja. Artinya itu siapapun yang membuat kategori baru itu memang akan sulit dilawan karena yang ingat orang dengan kategori yang itu ya nama yang pertama itu kan gitu. Ya itu yang pop up gitu ya. Betul, itu yang saya lihat gitu ya. Jadi itu itu cara yang mudah. Maksud saya mudah itu bukan berarti mudah ya, tapi maksudnya kadang-kadang kan teman-teman ini belajar gimana sih cari ide ya, gimana cari ide. Jadi seolah-olah harus ide yang baru banget di awalnya gitu. Kalau istilah orang kan ada nothing is new under the sun kan itu ya. Tidak nggak ada, ya nggak ada yang sebetulnya betul-betul baru di dunia ini gitu. Tapi bagaimana kita mengolah seperti yang Rex lakukan itu kan luar biasa sekali. Nah, tapi lanjutannya, kenapa masuk ke bujangan setelah itu? Ya, saat itu ini kita berpikirnya waktu zaman zaman saya saat itu ya Pak Budi ya. Kita berpikirnya simpel dari sejak mafia
bahwa kita mau membangun sebuah jaringan kuliner yang satu hari menjadi besar gitu dan kita lihat perlu beberapa brand dengan beberapa bisnis karena kan kita ngambilnya lokal lah sebetulnya lokal waktu itu ya nasi goreng, bakso, makanya kita udah planning tuh sejak nasi goreng mafia kita akan punya lagi bisnis-bisnis kuliner lain sebetulnya, makanya muncullah normal bola bakso, tapi belum dari awal kita pikirin bikin kayak normal atau bujangan ya. Kita akan lihat dulu nih market mana nih yang bisa kita masuk lagi. Modelnya sama tuh. Oke, ini Indomie berikutnya juga bakso nih. Nah, bakso ini makanan nggak jelas nih, nggak jelas tuh artinya orang tuh kalau bingung ya udahlah ngebakso aja gitu ya. Nah, waktu itu dan sama kita juga ngelihat nggak usah divalidasi lah bakso laku pasti. Asal benar strategi marketingnya mikir cuma begitu aja waktu itu. Nah makanya kita muncul kemudian dengan bakso bujangan. Jadi sebenarnya pemikirannya untuk penguasaan pasar kalau saat itu. Jadi kita mau isi apa namanya celah-celah lah. Nasi goreng nih kemungkinan banyak laku ke sore malam nih. Gitu. Kalau ini nongkrong beda nih dengan urusan nasi goreng. Nah kalau bakso ini mungkin waktu-waktu senggang jam 11, jam 4 gitu, ataupun bisa jadi lauk makan seperti itu. Nah, jadi akhirnya kita munculin lagi bakso. Kemudian tahun kemarin munculin juga sambal khas Carmila waktu itu. Karena kita ngelihat kita belum punya jagoannya nih kalau main big order atau catering gitu. Oh jadi, itu, kenapa Carmila itu? Nah butuh jagoan box istilahnya. Makanya saya munculin ke Carmila untuk mengistilahnya menjadi covernya kalau orang butuh nasi box mafia karena banyak permintaan ini kita nggak bisa cover kalau di bujangan ataupun di abnormal itu orang merasa apa namanya catering abnormal gitu ngapain catering ini dong model gitu itu pertimbangannya ketika mau mengextend punya brand baru ya tapi ya waktu itu practically kan saya belum ada ilmunya ternyata operasionalnya akan sangat challenging misalnya kemudian fokus brandnya juga mungkin akan terganggu. Nah itulah pelajaran-pelajaran ya memang kita sebagai pengusaha ini kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita pelajari ya setelah kita alamin setelah kita jalankan gitu ya. Makanya sebenarnya bagus banget Pak Budi ada business ID ini artinya buat teman-teman yang ikut tuh ada hal yang lo harusnya nggak perlu alamin deh gitu. Karena ada yang kasih tahu harusnya ini nih hati-hati nih jangan lewat sini masuk lubang lo nanti gitu gitu. Akhirnya dulu tuh ya saya ingat banget 2013 2014 itu nggak ada model-model mentor model-model kayak business ID ataupun kayak foodies nggak ada model-model gini jadi kita tuh benar proses belajar upgrade trial dan error gitu untuk menemukan sebuah konsep model yang ini nih tepatnya begini nih kayaknya gitu. Nah itu yang jadi titik apa namanya lemah juga ya dulu ya. Betul. Nah kalau dilihat dari perjalanan waktu ya boleh dikatakan yang namanya abnormal atau bujangan ya itu kan memang sudah menjadi istilahnya itu nama nasional lah bagi teman-teman ya karena memang sudah banyak challenges-nya. Jadi artinya saya masuk ke foodies-nya ya tapi challenge yang terbesar sebetulnya membuat bisnis itu bisa growing secepat itu apa yang bisa dipelajari oleh teman-teman di sini Rex? Kalau saya lihat sih, kalau sekarang kan saya juga banyak di kontak nih teman-teman yang bisnisnya mau di scale ya, artinya dia udah banyak. Sebenarnya challenging paling utama itu adalah membangun kompetensi, membangun kompetensi internal kita, gitu. Membangun kompetensi internal kita sehingga memang bisa mensupport bisnis modelnya. Itu yang paling challenging. Kenapa? Karena ini butuh set of skills, butuh experience, dan juga butuh tahu trik dan trapnya lah seperti apa. Nah ini yang kalau saya lihat butuh sekali untuk dibangun. Jadi saya sih kalau sekarang menyarankan
lebih baik bangun dulu fundamentalnya dengan betul gitu ya. Fundamental tuh banyak banget Pak Budi. Mulai dari kita bicara fundamental kita sendiri, mulai dari sistem finance-nya, kemudian bicara logistiknya, supply chain manajemennya, kemudian legal aspeknya, kemudian apa namanya strategi untuk mengempower dan juga memberikan apa namanya supportnya, brandingnya. Nah ini memang cukup kompleks kalau menurut saya ya. Gitu jauh lebih mudah untuk punya brand sendiri kemudian di scale, nggak usah di kemitraan misalnya atau di franchise. Tapi kalau teman-teman masuk ke bisnis scale-nya, modelnya entah itu sirka, kerjasama ataupun model crowdfunding ataupun model kemitraan dan lain-lain, challenging-nya ini jauh lebih besar menurut saya dibanding kita ngebangun sendiri. Ngebangun sendiri aja pusing sebenarnya pasti. Misalnya teman-teman lain GoPro banyak musiknya loh kan gitu harus benahin itu gitu karena memang dari awal kebanyakan pebisnis kuliner ya itu memang nggak menginginkan fundamental di awal gitu ya jadi mereka nggak siap dengan seluruh fundamental itu termasuk misalnya government regulation. Wah ini paling banyak dilupain gitu ya simpel-simpel lah yang banyak dilupa itu banyak banget pasti itu kalau ada regulation gitu. Betul. Skill, nah muncullah. Oh, ini harus dibenahin dulu, ini harus ini dulu, ini harus mundur lagi dulu. Nah itu sebenarnya Pak Budi. Jadi challenge-nya sebenarnya adalah ketika melakukan skill memang nggak siap fundamentalnya. Ini yang jadi problem. Dan membangun fundamental yang kuat. Nah, ini juga problem karena butuh orang yang experience untuk kasih tahu. Karena kita nggak punya bayangan kan Pak Budi. Ini tuh kayak begini. Kalau punya ginilah simpelnya. Kita merasa misalnya, kita harus bangun supply chain management kita sendiri. Kenapa kita akan lebih efisien dan lebih produktif? Pas dijalanin loh, ini kok butuh skill baru ya. Ini ternyata butuh capital working ya. Ini butuh, ini pusing banyak butuhnya. Akhirnya kita yang tadinya mungkin kuat di bidang brand konten, ketarik-tarik ke sana urusannya. Karena kita nyiapin fundamental yang which is, itu bukan kompetensi kita untuk menjalaninya sebenarnya. Gitu. Nah ini yang apa namanya, big challenge-nya menurut saya sih gitu. Itu termasuk nggak juga challenge-nya kalau kita misalnya punya mitra atau partner itu gimana kita menjaga ya artinya keharmonisan dari partnership itu. Kalau Rex kan mungkin dengan Stephanie, dengan Sarita, dengan Danis itu kan sudah cukup lama ya, tapi mungkin kan ada partner lain. Gimana itu caranya itu? Kalau internal partner nih maksudnya Pak Budi. Ya, internal partner maksudnya ya. Internal partner tuh juga big challenge ya Pak Budi, apalagi kalau kita memulai bisnis tuh rame-rame ya gitu. Ya betul. Nah, jadi saya suka saranin teman-teman yang di foodies juga intinya sebenarnya kita harus benar dari awal. Artinya benar dari awal semua diatur dan ditulis sejak awal. Jadi jangan memulai bisnis itu dengan dasar hanya percaya bahwa kita ya teman baik, bahwa lu keluarga gua dan kita fun aja lah jalanin bisnis santai-santai aja. Nggak santai pasti nggak santai. Kedua kalau nggak bangkrut rugi nggak santai, kalau nggak jadi gede juga bisa nggak santai Pak. Betul. Jadi sebaiknya sebenarnya diatur dari awal karena ini perbedaan itu bukan hanya soal masalah pandangan bisnis ya. Kadang-kadang perbedaan itu bisa mencakup hal yang sangat prinsip. Misalnya perbedaan purpose, perbedaan keinginan untuk apa istilahnya berbagi dan lain-lain. Ada satu yang mungkin nggak setuju, ada yang ini. Nah, ini akan menjadi potensi konflik kalau perusahaan kemudian menjadi besar. Nah, ini adalah salahnya tidak diatur dari awal sebetulnya. Kalau sudah diatur di notaris, di ADART dan lain-lain sebenarnya ya intinya kalau misalnya nggak cocok ya lo baca aja ADART. Kita nggak usah ribut-ribut di apa namanya semuanya sudah kita atur kan. Nah ini potensial konflik besar sih sebetulnya. Dan ini juga yang banyak teman-teman alamin sebenarnya. Jadi
ada yang, mas saya ini ribut nih sama ini, kamu ada ADRT ataupun notaris nggak awalnya? Ya nggak ada, ya udah susah saya bilang. Ya, kita Malah istilah bisnis, iya bisnis bagus, bubarnya bukan karena masalah bisnisnya, tapi masalah ya tadi itu. bisa Ya, tuntut-tuntutan gara-gara hal-hal kayak gitu. Kan beberapa di berita itu juga ya, grup betul. ya, akhirnya direkturnya menuntut balik gitu-gitu. Nah, jadi karena kita mengabaikan hal kecil yang sebetulnya besar di awal. Apa itu? Ya, Semua terkait dengan kesepakatan di awal. ya. Jadi Dan kalau fundamental ya tadi itu ya. penting banget sih sebetulnya kalau Ya. ngebangun. Jadi jangan mengira, wah ini adik gue ya sudahlah santai. Oh jangan, Ya. bisa banyak Ya, sama keluarga aja bisa berantem kok. Oke, bagian terakhir nih, karena juga sebetulnya banyak teman-teman nanti saya coba aninya. Tapi foodies nih saya cerita, ya, karena banyak sekali yang saya lihat juga, karena bisnis teman-teman ini kan terus terang aja salah satu yang paling besar yang saya lihat itu kan makanan dan minuman, ya. Dan isu-isu yang kita hadapi, yang Rex sendiri sudah mengalami sendiri, ya. Saya juga kenapa kita juga membangun bisnis ID karena ada keinginan kita untuk mencoba mencarikan solusi untuk teman-teman ini ya, yang mudah, lebih simple ya, tentunya investasi yang nggak terlalu banyak. Nah, foodies ini kan tepat banget juga ya, artinya karena selain dari memang termasuk yang paling banyak diminati orang untuk berbisnis di awal-awal tentunya ya. Tapi lucunya adalah seolah-olah kalau masuk food and beverage itu gampang gitu, karena makanya biasanya kan gitu logika orang, dia banyak karena dianggap gampang kan. Apa sih bisnis? Gue buka warung aja, buka makanan. Padahal tidak seperti itu gitu. Nah, jadi fungsinya foodies ini sekarang ini apa yang difokuskan itu? Membangun fundamentalkannya atau juga termasuk ada mentor atau membantu men-scale up, Rex? Ya, kalau kita waktu ngedirin foodies punya visi yang sangat jelas Pak Budi. Jadi secara saya bagi dua visi ini ya. Visi secara pribadi dan visi secara korporasi, foodiesnya sendiri gitu. Secara pribadi ya visi ini saya ngomong sama Rifki dan yang lain ini untuk jadi amal jariah kita deh, saya bilang gitu. Oke. Ya. Kita kebetulan diberi kepercayaan ilmu. Nah, ya ini momen dimana kita bisa berbagi ya. Seperti Pak Budi lah dari dulu udah sering berbagi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah visi untuk menyamaratakan Pak Budi. Jadi memberikan kesempatan yang sama orang-orang berbisnis kuliner melalui ya penyamaratan ilmu sebenarnya. Karena dari pengalaman saya menjalankan bisnis kuliner 2013 sampai hari ini, problem utama itu ilmu. Ya, entah itu tahap nol ketika kita baru mau mulai, entah itu tahap lagi ke scale atau tahap yang sekaligus besar sekalian. Masalahnya pasti di ilmu, kita belum tahu. Ya, contohnya misal saya mau scale nih, waduh ini kayak gimana ya berurusan dengan apa namanya PE atau urusan dengan investor, nah ini kurang ilmu. Ya kurang ilmu ini menyebabkan mungkin ada kesalahan-kesalahan keputusan yang akan kita buat seperti itu. Nah, dulu saya berpikir bahwa ini kita harus masyarakatkan nih ilmu kuliner ini biar di mana-mana orang itu istilahnya cuma butuh modal pulsa, dia akhirnya nanti bisa belajar. Makanya kita bikin YouTube channel Pak Budi. Jadi bulan Juli ini kita launching YouTube channel Foodies. Jadi semuanya konten premiumnya kita free-in sudah di YouTube channel itu. Jadi kita pengen bangun selama 3 tahun ke depan 1 juta entrepreneur Indonesia dengan 5 juta lapangan pekerjaan yang dibuka seperti itu. Jadi konsepnya Foodies hanya di edukasi. Jadi saya memang ngebatasin sejak dulu bareng Rifki bahwa kita jangan masuk ke yang non edukasi yang itu menjadi core kita gitu. Tapi nanti kita bekerja sama dengan banyak pihak untuk istilahnya membentuk ekosistemnya gitu. Contoh misalnya legal, kita kerjasama aja dengan Smart Legal untuk biar teman-teman ini paham nanti legal itu ada salurannya. Nah, ekosistem ini kita brief biasanya. Jadi kita kasih ilmu kulinernya juga, karena kan legal tapi belum pernah ilmu kulinernya kan. Nah, jadi kita
ekosistem. Sama Jadi juga kalau di tailor made lah, di tailor made untuk kategori yang kuliner atau F&B-nya gitu ya. jadi kalau udah mau scale, mau levelnya udah kelas-kelas luar biasa, ya ikut triple business, ikut workshop itu. Kalau di Ya, kelas sih, kita ngomongnya begitu aja. Nah itu ada guru saya, Pak Budi, kamu ikut ke sana kalau udah nanya ya, gimana valuasi dan lain-lain, saya nggak bisa jawab. Kita hanya ya. mendeliver apa yang memang kita bisa deliver berdasarkan pengalaman kita dan ilmu kita. Jadi saya nggak mau mendeliver sesuatu yang saya belum Ya. pernah mengalaminya sendiri. Kayak banyak nih temen, Mas, kayak IPO tuh gimana ya? Lu salah tanya Ya. orang. Bilang, lu ini kalau mau IPO, gue bilang, Ya. IPO, gue bilang, nanya ke Betul, gue. betul. Ini salah Betul. gurunya ke sana, gue bilang, kalau untuk nanya-nanya begini. Nah, jadi memang fokusnya adalah edukasi. Saya pengen Oke. mengedukasi sebanyak mungkin orang, sehingga harapannya satu hari ngelihat industri kuliner ini tumbuh, ya kemudian berkembang dan ya menjadi raja di negeri sendiri. Syukur-syukur nanti banyak yang keluar. Nah, ini Betul, lebih betul. lagi satu hari keluar. Kalau akses foodies itu selain dari Instagram kan ada ya, kemudian webnya ada, di YouTube-nya juga ada. Cara yang paling gampang lewat apa mengaksesnya, foodiesnya kalau mereka pengen belajar itu, Max? Kalau sekarang sih kita punya beberapa akses, Pak Budi. Jadi Ya, yang kita lagi akan fokuskan itu sebenarnya untuk belajar dengan mudah di YouTube. Karena kita oke. udah coba 2 tahun ini ngebangun sendiri website dan lain-lain, ujungnya kepala kita pusing gitu ya. Dengan hal teknikal, aduh pusing banget deh. Pokoknya, Ya, jadi akhirnya saya kemarin beberapa bulan lalu mengubah sistem, mengubah tim, diambil ya, alih oleh Stefani digital timnya gitu, untuk oke. kemudian kita outsourcing aja semua. Jadi kita punya Oke, dua, YouTube untuk yang free seluruh konten, tapi kita oke. juga ada e-course. Ya e-course ini Ya, memang berbayar karena kan bisnis ya, kalau nggak ada income-nya terus income. kita dari mana Ya, dapat duitnya. E-course ini betul. kita pakai apa namanya istilahnya platform dari luar negeri, teachable namanya gitu ya. Kita udah taruh situ aja semua seluruh Ya, videonya. Jadi dia udah siapin fasilitas untuk buka account, kemudian oke. dan otherwise kita ngedevelop sendiri karena kita udah jalanin 2 tahun ini, Betul. bikin pusing kita jadinya. Udah pusing ya. Pusing gitu. Mungkin cari yang core aja, kita yang kuat, itu aja diperkuat, sisanya di outsource aja ke orang, sudah gitu ya. Dan pikir-pikir secara biaya kok lebih murah di outsource juga ya, sibuk-sibuk kita ini gitu ya. Nah itu, jadi itu yang e-course. Nah kita juga bangun yang dari Telegram channel. Nah kita buat Oke. Telegram channel beberapa. Setiap kelas itu pasti kita bikin. Ya mirip kayak kita punya ini Pak Budi ya, triple value, kemudian Ya, zero workshop. Nah tapi betul. kita kelola, Oke. artinya kita zamannya konten, jadi kita selalu meng-create, mencoba terus memberikan konten-konten yang teman-teman butuhkan. Jadi Ya, istilahnya zaman sekarang ini sharing first gitu, selling next. yes. Nah, Ya, gitu. Jadi setuju, setuju. oke lah, dia udah sering dengan selling, ya udahlah gue bantu-bantu lah beli buku lah, pengennya Iya. begitu. Jangan lupa itu, soal buku yang terbaru itu namanya apa, Rex? Nah, itu penting itu. Kita tuh kemarin pre-order 2 bulan setengah, namanya 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Nah Ya, saya kebetulan sudah hari lihat ini itu. pre-order terakhir Pak Budi. Jadi Juli Oke. barangnya sudah jadi dan mulai dikirim dan harganya udah normal. Jadi kita nulis itu berdasarkan pengalaman dan beberapa pengalaman teman-teman. Nah kita bukukan untuk biar teman-teman ya minimal 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner ini lo nggak perlu ngalamin lagi. Udah itu aja sebenarnya. Iya, Gitu. iya. Betul, betul. Oh ini Cocok tuh. ya udah jangan lagi. Nah udah begitu aja. Budi. Oke, waktu kita sudah mau habis, Rex. Terima kasih banyak ini pengalamannya Rex yang luar biasa, teman-teman. Ya, jangan lupa ini kita tinggal 27 detik lagi. Jangan lupa itu juga ya, kita memang selalu berkolaborasi dengan teman-teman, apalagi Rex juga adalah panel expertnya kita di Business ID. Foodies itu adalah partner-partner kita ya, banyak sekali yang bisa dipelajari, dan buku itu jangan lupa. Saya sudah lihat previewnya dan bagi saya memang anjurkan untuk teman-teman semua. Siap Oke, dikirim Rex. Pak Budi.
Iya, siap. Thank you. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum.